Copa America 2024 menyajikan sebuah ironi besar. Brasil dengan sederet pemain bintang harus merasakan pil pahit kekalahan dari Uruguay yang diremehkan banyak pihak. Di laga yang diwarnai permainan membosankan, Uruguay justru tampil lebih solid dan menghancurkan harapan Brasil di adu penalti. Ini bukan hanya tentang kemenangan Uruguay, tapi juga tentang bagaimana Brasil yang sesumbar dengan materi pemain mewah mereka akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Bagaimana kronologi tim bertabur bintang Brasil tumbang di tangan Uruguay yang tidak diunggulkan? Apakah ini tanda runtuhnya dominasi tim Samba? Nah, sebelum menyimak ulasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Brasil mengalami periode yang begitu buruk. Rentetan hasil minor yang didapat pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat tim Samba bergerak mencari nahkoda baru. Sempat ada negosiasi dengan pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Namun negosiasi itu akhirnya batal. Brasil lantas mengalihkan sasarannya pada Dorival Junior. Dorival yang kali itu berstatus sebagai pelatih Santos dengan senang hati menerima tawaran menangani Brasil. Bagaimanapun, melatih Brasil selalu menjadi impiannya sejak dirinya terjun ke dunia kepelatihan. Dorival Junior kemudian langsung mengusung target tinggi. Ia bertekad mengembalikan Brasil ke era kejayaannya. Misi Dorival dimulai ketika Brasil akan bertarung di Copa America 2024. Skuad Samba membawa materi pemain-pemain muda untuk turnamen kali ini. Harapan Dorival selaku pelatih adalah Brasil bisa punya banyak energi dan semangat juang tinggi. Karena dengan energi dan semangat juang tersebut, Dorival optimis Brasil akan berjaya. Debut Dorival bersama tim Samba juga berakhir manis. Pelatih berusia 62 tahun itu berhasil mengalahkan Inggris dan Meksiko serta menahan imbang Spanyol di partai uji coba. Catatan apik berlanjut dengan raihan 1 kemenangan dan 2 hasil seri di Copa America. Pelatih Dorival pun sesumbar kalau tim asuhannya sudah berproses ke arah yang lebih baik dan suatu hari nanti akan berjaya. Ketika berhasil memastikan diri lolos ke perempat final, Brasil tahu bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah Uruguay. Tim Samba sedikit banyak paham akan kekuatan tim berjuluk La Celeste. Tapi mereka tampaknya tidak memperhitungkan kalau Uruguay tahun ini adalah entitas yang berbeda. Marcelo Bielsa didapuk sebagai manajer anyar La Celeste pada 15 Mei 2023. Secara mengejutkan, Uruguay di bawah arahan Bielsa berhasil mendapat momentum kebangkitannya. Uruguay yang terakhir kali menjuarai Copa America pada 2011 kini berharap bisa membawa pulang trofi bergengsi itu lagi. Uruguay asuhan Bielsa adalah Uruguay yang berbeda total dengan Uruguay asuhan pelatih terdahulunya Diego Alonso. La Celeste kembali menemukan ketajaman di depan gawang lawan bersama Bielsa. Padahal secara materi pemain, Bielsa tidak menggunakan skuad yang mewah seperti Brasil dan beberapa negara raksasa Amerika lainnya. Skuad Uruguay asuhan Bielsa sebagian besar diisi nama-nama yang bahkan sudah dilupakan di dunia sepak bola. Ada Luis Suarez yang kini main di Amerika Serikat dan namanya mulai menghilang di kancah persepak bolaan Eropa. Ada pula nama-nama yang kurang populer di Eropa seperti Rodrigo Bentancur, Jose Gimenez, Matias Oliveira, dan Facundo Pellistri. Kendati demikian, Uruguay menjadi tim yang paling produktif sepanjang fase grup. Skuad asuhan Bielsa ini tercatat menceploskan bola 9 kali ke gawang lawan. Padahal lini depan La Celeste digawangi Darwin Núñez, striker yang kerap mendapat cibiran dan hujatan karena dianggap mandul bersama klubnya Liverpool. Laga Brasil versus Uruguay menjadi laga yang paling menyita perhatian di babak perempat final Copa America. Ketika mayoritas penikmat sepak bola menjagokan Brasil, Uruguay justru bermain di atas angin. La Celeste membuat Brasil tidak berdaya dan akhirnya mengirim mereka pulang dari kompetisi antar negara benua Amerika ini. Memang Uruguay menang lewat adu penalti. Mereka juga tidak bisa berbuat banyak dan hanya menahan imbang Brasil tanpa gol selama 90 menit. Tapi statistik mencatat bahwa La Celeste adalah tim yang paling dominan. Mereka berhasil memaksa lini depan Brasil seret gol hingga akhirnya tumbang dari turnamen.
Statistik mencatat ada 4 tembakan tepat sasaran dalam laga Brasil versus Uruguay. 3 tembakan milik Brasil serta 1 milik Uruguay. Uruguay berhasil menunjukkan kepada Brasil kalau lini depan tim Samba memang sedang tidak beres. Bahkan secara keseluruhan Brasil dibuat tidak berdaya. Uruguay bermain dengan 10 pemain setelah Nathan Nandez mendapat kartu merah pada menit 74. Namun Brasil nyatanya tidak bisa memanfaatkan keunggulan pemain. Uruguay memaksa skuad Dorival Junior bermain sampai adu penalti. Momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh Uruguay lewat kemenangan 4-2 di fase tos-tosan. Siapapun setuju kalau laga Brasil versus Uruguay menjadi laga yang paling banyak menyita perhatian pecinta sepak bola di turnamen Copa America. Tapi tidak ada yang membantah kalau laga ini menjadi laga paling membosankan. Dua tim yang diharapkan bisa saling jual beli serangan justru tidak melakukannya sepanjang 90 menit permainan. Kendati menjadi laga paling membosankan, Uruguay dan Brasil setidaknya berhasil mempersembahkan kejutan terbesar. Mulai dari runtuhnya era emas tim Samba yang harus pulang duluan, sampai kembalinya status raksasa yang sempat hilang dalam diri timnas Uruguay. Sejak menjadi kampiun pada 2011, raihan paling top Uruguay di Copa America hanyalah sampai perempat final. Bielsa tentunya telah menciptakan tonggak sejarah baru. Ini adalah kali pertama Uruguay mencapai semifinal semenjak keberhasilan mereka pada edisi tahun 2011. Brasil juga tak ketinggalan ingin memberikan kejutan. Sayangnya, kejutan yang diberikan Brasil lebih berkonotasi negatif. Tim Samba adalah finalis 2 edisi Copa America sebelumnya. Oleh karena itu, tahun ini terasa seperti sebuah ironi karena mereka kalah telak secara permainan oleh Uruguay. Ini menjadi momen pertama Brasil tersingkir sebelum masuk semifinal dalam 3 edisi terakhir. Brasil seharusnya mendapat pelajaran berharga dari kegagalan mereka di Copa America tahun ini. Tim Samba harusnya sadar kalau masalah mereka bukan pelatih. Masalah utamanya adalah bagaimana caranya membentuk sebuah tim dengan bakat-bakat individu cemerlang tanpa membiarkan individualisme itu berkembang. Dorival Junior bisa dibilang telah gagal jika melihat bagaimana permainan Brasil di Copa America tahun ini. Kegagalan ini sekali lagi menampar sepak bola Brasil bahwa yang mereka butuhkan mungkin adalah pelatih asing. Sayangnya Federasi Brasil dikenal sangat antipati dengan pelatih asing karena mereka menganggap masih banyak pelatih lokal yang bagus dan pantas mengatasi masalah Seleção. Uruguay sementara itu harusnya dijadikan sebagai teladan. Tim ini bisa berkembang bersama Bielsa yang notabene lahir di Argentina. Federasi mereka tak masalah merekrut orang kelahiran negara tetangga sekalipun. Hal yang paling penting adalah sang pelatih itu punya visi dan gagasan yang sama dengan federasi. Itulah dia ulasan mengenai tumbangnya skuad mewah Brasil di tangan skuad Uruguay yang biasa saja. Copa America telah memasuki babak 4 besar. Argentina, Kanada, Uruguay, dan Kolombia akan berebut 1 trofi pamungkas. Menurut Football Lovers, apakah Uruguay punya kans besar pasca menaklukkan Brasil? Coba komen di bawah ya.